warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghaffar SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Iza dari kelas 1E dengan NIM 12401050129. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting, yaitu kewajiban bagi anak soleh dalam Islam. Sebagai orang tua atau pendidik, tentu kita semua menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik, berbudi pekerti, luhur, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, anak tidak hanya diberikan hak, tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi baik terhadap orang tua, keluarga, maupun masyarakat. Kewajiban bagi anak soleh. Anak soleh dalam pandangan Islam memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan, terutama terhadap orang tua dan masyarakat. Kewajiban tersebut meliputi 1. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban utama seorang anak dalam Islam. Hubungan anak dengan orang tua sangat dihargai dan dijaga dalam ajaran Islam, karena orang tua adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan anak. Hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara anak harus diajarkan untuk menghormati dan menghargai orang tua dalam segala aspek kehidupan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, termasuk membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan sopan, dan menunjukkan rasa cinta serta perhatian. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15 menyebutkan, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Anak soleh wajib menjaga kehormatan dan nama baik keluarga dengan berperilaku baik, tidak terlibat dalam tindakan tercela yang merusak reputasi keluarga. Hal tersebut juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara anak harus diajarkan untuk selalu menjaga perilaku dan menjaga rahasia keluarga. Mereka perlu mengetahui bahwa setiap tindakan mereka mencerminkan keluarga mereka. Dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 13-15 menggambarkan bagaimana Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya, termasuk menjaga akhlak dan berbuat baik. Dalam hadis Rasulullah SAW, seorang mukmin yang baik adalah yang mampu menjaga dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang ketiga, menghormati orang lain dan memenuhi hak mereka. Seorang anak soleh harus mengerti hak orang lain dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Ini termasuk menghormati guru, tetangga, teman, serta menjaga sikap adil dan jujur. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36 memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman dekat, dan lain-lain. Dalam hadis Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yang keempat, menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Anak soleh wajib menuntut ilmu sebagai bagian dari tanggung jawab untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Islam sangat mendorong pencarian ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan duniawi. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anak harus diberikan dorongan dan semangat untuk belajar, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Ini bisa dimulai dengan memastikan anak memiliki kebiasaan belajar yang baik sejak dini. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 menekankan pentingnya ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang kelima, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Anak soleh juga diharapkan untuk menjaga tubuh dan kebersihan diri sebagai bagian dari menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Kesehatan yang baik memungkinkan anak untuk menjalankan kewajiban lainnya dengan lebih baik. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara anak perlu diajarkan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, serta menjaga pola makan yang sehat. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 menyebutkan, dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah, yang juga bisa diartikan sebagai menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri. Dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai yang baik, bersih dan menyukai yang bersih. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, mendoakan orang tua dan memenuhi kewajiban agama. Seorang anak soleh harus mendoakan orang tua mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Selain itu, memenuhi kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan zakat juga merupakan bagian dari kewajiban seorang anak. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 menyebutkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis Rasulullah SAW, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selain kewajiban, anak juga memiliki haknya, antara lain 1. Hak hidup. Anak berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dari ancaman, kekerasan, atau tindakan berbahaya. Hak ini memastikan anak dapat hidup layak dan sehat sesuai dengan prinsip dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua, ada hak pangan. Setiap anak berhak memperoleh makanan yang bergizi yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental. Orang tua bertanggung jawab menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan anak. Sementara pemerintah wajib memastikan akses pangan yang merata. Lalu yang ketiga, ada hak sandang. Anak berhak memiliki pakaian yang layak, bersih, sesuai dengan kebutuhan budaya, agama, dan cuaca. Pakaian ini tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, hak tempat tinggal. Anak berhak tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik maupun emosional. Orang tua dan pemerintah bertanggung jawab memastikan tempat tinggal yang layak bagi semua anak. Adapun sebagai penutup, kewajiban bagi anak soleh dalam Islam sangat penting untuk membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Anak soleh tidak hanya diharapkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi juga harus menjaga nama baik keluarga, menghormati hak orang lain, dan mengembangkan diri melalui ilmu dan keterampilan.
Selain itu juga menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, serta memenuhi tanggung jawab terhadap hak-hak yang dimilikinya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, anak tidak hanya menjadi pribadi yang berkualitas, tetapi juga dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan generasi yang akan mendatang. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang bertema kewajiban bagi anak soleh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada ucapan atau tindakan saya yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.